stars shining bright above me. I breathe seem to whisper. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ursula Andriani Bui di sini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang hukum pidana dan hukum perdata. Kita pasti sering mendengar istilah hukum pidana dan hukum perdata di kehidupan masyarakat. Tetapi, mungkin sebagian dari kita itu belum tahu apa arti dari hukum pidana dan apa itu hukum perdata. Maka dari itu hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang hukum pidana dan hukum perdata. Jadi teman-teman, kita itu perlu juga untuk mengetahui apa itu hukum pidana dan perdata, apa juga perbedaan dari kedua hukum itu. Karena bila suatu waktu kita mendapatkan sebuah kasus dan kita ingin membawa kasus itu ke jalur hukum, maka yang pertama-tama juga kita perlu tahu kasus itu, tindakan itu masuk ke tindakan pidana atau perdata. Karena jalur hukum untuk hukum pidana dan hukum perdata itu sangat berbeda ya teman-teman. Maka dari itu hari ini kita memiliki 3 poin penting dalam pembahasan, yaitu yang pertama apa itu hukum pidana, yang kedua apa itu hukum perdata, dan yang ketiga itu perbedaan dari kedua hukum itu. Tapi tenang saja karena kita akan membahas ini sesimpel mungkin. Intinya di sini saya ingin supaya teman-teman itu tahu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Yang pertama adalah hukum pidana. Jadi hukum pidana itu hubungannya dengan negara, dengan kepentingan umum, dan dengan kita semua sebagai warga negara. Jadi pada dasarnya hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Contohnya seperti yang diatur dalam KUH pidana yang memiliki implikasi secara langsung dalam suatu masyarakat luas, di mana apabila suatu tindakan pidana dilakukan, itu memiliki dampak buruk terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara umum. Jadi, hukum pidana itu bersifat publik. Bahasa sederhananya seperti satu orang melakukan tindakan pidana, itu resikonya atau berdampak terhadap masyarakat secara luas. Jadi itu adalah definisi hukum pidana. Yang kedua adalah hukum perdata. Jadi kita berbicara tentang hukum perdata itu menitik beratkan pada kepentingan pribadi. Jadi hukum perdata itu bersifat privat, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang sudah diatur dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu memiliki dampak langsung hanya dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang terlibat, tidak berdampak pada masyarakat secara umum. Jadi itu hukum pidana dan hukum perdata secara garis besar. Dan sekarang teman-teman saya akan memberikan contoh ya, misalkan untuk hukum pidana itu contohnya kasus pembunuhan misalkan. Jadi kasus pembunuhan itu sudah diatur dalam KUHP pasal 340. Di sana itu sudah tertera atau sudah diatur apa hukumannya dan lain-lain. Karena jika si pembunuh ini tidak dihukum, tidak dipenjara, maka kemungkinan si pembunuh ini akan membunuh orang lain lagi. Dan ini sangat meresahkan masyarakat umum. Ini sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Makanya ini dikategorikan sebagai hukum pidana. Kalau contoh untuk hukum perdata itu misalkan masalah utang piutang misalnya. Contohnya si A meminjamkan uang kepada si B, terus si B ini tidak mau mengembalikan, sehingga si A merasa dirugikan. Kemudian si A melakukan gugatan ke pengadilan untuk
menuntut si B mengembalikan uangnya. Jadi di sini ceritanya masalahnya itu hanya antara si A dan si B. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Makanya itu termasuk di dalam hukum perdata yang bersifat private. Atau contoh lainnya itu misalkan perceraian, misalnya ada dua pasangan suami istri yang menikah terus karena ada satu dan dua hal sehingga mereka memilih untuk bercerai. Di perceraian pasti ada pembagian harta warisan. Nah, di sini masalahnya hanya antara suami dan istri. Itu masalah mereka, tidak ada kait-mengait dengan orang lain. Apalagi sampai berdampak pada masyarakat umum, itu kan tidak mungkin. Jadi itu hanya urusan mereka berdua, kepentingan mereka pribadi. Jadi itu juga termasuk dalam hukum perdata. Intinya di situ hukum perdata itu untuk kepentingan pribadi dan hukum pidana itu berkaitan dengan masyarakat umum. Yang ketiga, yang terakhir ini ya, adalah perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Jadi letak perbedaannya itu ya teman-teman, yang pertama itu ada di pelaksanaan. Jadi hukum pidana itu memiliki dua pelaksanaan. Yang pertama itu delik umum dan yang kedua itu delik aduan. Jadi di delik umum itu kita tidak perlu mengadu dulu baru diproses hukum. Misalkan ada seseorang yang dibunuh, maka si pembunuh itu tidak harus diadukan dulu oleh pihak korban baru diproses hukum, tetapi bisa langsung diproses hukum. Kalau misalkan delik aduan itu contohnya ya, seseorang yang dibully misalkan, jadi orang itu tidak terima karena merasa dihina, kemudian dia melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum. Intinya di sini ketika dia merasa dirinya dihina atau dia merasa dirinya dirugikan, maka dia berhak untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum. Untuk penyelesaian ini beda lagi sama hukum perdata. Kalau hukum perdata baru akan diproses kalau ada pengaduan ke pihak yang berwenang. Misalkan nih, tadi contohnya ya, kamu meminjamkan uang ke teman kamu, terus teman kamu nggak mau balikin. Jadi kamu melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang, melakukan pengaduan ke pengadilan untuk menggugat teman kamu segera mengembalikan uang kamu. Itulah perbedaan yang pertama antara hukum pidana dan hukum perdata. Oke, letak perbedaan berikutnya itu adalah di keputusan hakim. Jadi di hukum perdata itu, hakim tidak akan menjatuhkan hukuman kepada yang tergugat, tetapi akan mengabulkan permintaan penggugat. Jadi tadi kan contohnya temanmu minjam uang terus tidak mau kembalikan, terus kamu menggugatnya di pengadilan. Oke, setelah itu kamu akan memberikan permintaan, misalkan meminta untuk ganti rugi 2 kali lipat atau bunga berapa persen dan lain-lain. Maka dari itu hakim akan mempertimbangkan permintaan kamu, permintaan mana yang bisa dikabulkan. Setelah dipertimbangkan dan mendapat keputusan dan dikabulkan, maka itu akan dibebankan kepada tergugat, kepada teman kamu tadi yang meminjam uang kamu. Beda sama pidana. Kalau di pidana itu sanksinya itu kalau di pidana itu berupa sanksi yang bersifat tegas dan memaksa. Jadi sanksinya itu seperti sanksi pidana penjara atau pidana denda atau pidana hukuman mati. Jadi sanksi di hukum pidana ini tidak akan melihat penderitaan korban, tidak akan melihat atau
hakimnya tidak akan menimbang-nimbang lagi, tetapi semuanya sudah tertulis di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Pidana. Jadi nanti akan dilihat dari tingkat kejahatannya. Kejahatan ini termasuk kejahatan apa, hukuman yang dikenakan apa, itu semua sudah teratur di dalam KUHP. Jadi tidak akan lagi berdasarkan pertimbangan hakim seperti di hukum perdata. Dan di hukum perdata itu teman-teman tidak ada pidana penjara, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, bahwa seorang yang hutang piutang itu tidak akan dipenjara, tetapi akan diminta untuk ganti rugi. Letak perbedaan berikutnya itu adalah di siapa yang membuatnya. Kalau hukum pidana itu sudah dibuat oleh negara. Hukum umumnya itu adalah KUHP dan turunannya itu masih banyak sekali seperti tipikor, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Jadi itu semua sudah diatur, siapa yang dijatuhkan hukuman dan hukumannya seperti apa. Itu semua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau untuk hukum perdata, itu siapa saja boleh membuatnya asalkan terlibat. Misalkan kamu dan pasangan kamu, atau kamu dan teman kamu, kamu dan siapa-siapa, pokoknya terlibat dalam kasus itu, asal harus memenuhi syarat dalam undang-undang hukum perdata. Jadi untuk hukum pidana dan hukum perdata dari saya seperti itu ya teman-teman. Misalkan kalau ada yang kurang boleh ditambahkan, kalau ada kesalahan juga silakan untuk dikritik, karena kita perlu belajar dan semuanya bisa memberikan saya masukan